Salam selamat pagi, menjua-jua seninda rasturang ibas gelar Tuhan. Terpuji Tuhan singgung mereken kita kegeluhan sah pagi warisi senda. Kita kerina arkiteken keleng ada Tuhan. Seninda rasturang ibas gelar Tuhan, mari menakan renungan ta ibas warisi senda. Kita memuji Tuhan dari Kitab Dendenta nomor 263, Adikku Idah Ampar Bintang Terang. Kitab Dendenta nomor 263. Kitab Dendenta nomor 263, Adikku Idah Ampar Bintang Terang. Adikku Idah Ampar Bintang Terang, ras sora lembur guntar kuberi. Mari sindekan rasa. Adikku Idah Ampar Bintang Terang, ras sora lembur guntar kuberi. Oh Tuhanku, ije ukurku mama, ngidap lina krina tina pandu, maka pusuku ebadakan melin makam. Oh Tuhanku, maka pusuku ebadakan. Oh Tuhanku, baik si peduakan, oh Tuhanku, dikrina ku ukurkan. Oh Tuhanku, dikrina ku ukurkan, perkuatan menebusi aku. Tuhan mekap mambangku go ibreken, alu darah Yesus si badia, maka pusuku ebadakan melin makam. Oh Tuhanku, maka pusuku ebadakan. Oh Tuhanku, mari ras kita artoto kita. Tuhan di bata si mada kuasa, si mereken kami kegeluhan. Bujur o Bapa, pagi warisi senda, warisi baru si berikan Tuhan. Tek kami enda kerina arkiteken keleng ate Tuhan. Janah kentisik nari raduras kami guna ngurati katandu Tuhan. Bahanlah maka kesasi badia, sing kuasai kami kerina, ni japa pe kami rinan. Segelana banci alu mahuli kami ngorati katandu. Guna banci ilakukan kami ibas kegeluhan kami tetap wari. Bujur Tuhan ibenakan kami ngorati katandu, ibas gelar Tuhan Yesus kami go ertoto. Amin. Seninda rasturang ibas gelar Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita, nats renungan kita pada hari ini. Dibuat ibas kitab Roma 10:2 ayat si peduakan, mari ras-ras kita ngogekan sa. Roma 10:2 ayat 2 bagenda nina kata di bata. Olah pelepas dirindu jadi seri ras doni enda, tapi berelah maka perukurendu ipelim barui di bata. Alu bage banci idat ndu kai sura-sura di bata, kai si mahuli, kai si gena atena, janah kai si sempurna. Dalam Alkitab berbahasa Indonesia, mari bersama-sama kita membacakannya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini,
tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Roma 12 ayat yang kedua. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, jikalau kita memperhatikan ikan-ikan yang ada di laut, ya, ketika dia hidup di laut, ikan itu tidak dipengaruhi oleh air laut. Maksud kami daging ikan itu dia tidak akan terasa asin, ya. Kalau belum ditaruh garam ketika dia sudah ditangkap dan digarami, begitu kira-kira. Tapi ketika dia masih hidup di laut, dia tidak dipengaruhi oleh rasa asinnya air laut itu. Ya, demikianlah ikan yang ada di laut. Dia hidup di laut, tapi dia tidak dipengaruhi oleh air laut itu. Dia tidak sama seperti air laut tadi menjadi asin maksudnya. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, penulis kitab Roma ini juga mengingatkan kita supaya ketika kita tinggal di dunia ini, ya, penulis kitab Roma memberikan perintah, pengajaran melalui perintah itu tentang janganlah menjadi serupa dengan dunia ini. Ya, janganlah menjadi serupa dengan dunia ini. Mengapa penulis kitab Roma mengatakan demikian, saudaraku? Dunia ini dipenuhi oleh keinginan-keinginan duniawi yang dapat membawa kita jauh dari Tuhan. Ya, dunia ini yang dipenuhi juga oleh hal-hal yang jahat, keinginan-keinginan duniawi, ya, yang membawa kita jauh dari Tuhan, misalnya hedonisme, materialisme, konsumerisme, ya, atau juga menganggap bahwa harta kekayaan di atas segala-galanya, kekuasaan itu adalah hal yang utama mengalahkan segalanya. Ya, kini bayakan MC penting na ibas kegeluhan iduni inda lanai ingat na di bata bagi kira-kira. Hal itu membawa manusia semakin jauh dari Tuhan. Keinginan-keinginan dunia ini membawa manusia jatuh ke dalam dosa. Saudaraku, kita memang diutus Tuhan ke dunia ini, tapi kita tidak boleh menjadi serupa dengan dunia ini. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, serupa dengan dunia ini membawa kita jauh dari Tuhan. Karena dunia menawarkan kenikmatan yang akhirnya membuat kita meninggalkan Tuhan. Yang akhirnya membuat kita tidak lagi mengandalkan Tuhan, tidak lagi mengutamakan Tuhan, tidak lagi menyembah Tuhan dalam hidup kita. Tapi yang kita sembah apa? Yang kita sembah adalah dunia ini, keinginan dunia ini, tawaran dunia ini, kuasa, nama baik, harta kekayaan, dan sebagainya. Sehingga ketika kita menjalani hidup kita, bisa saja kehidupan kita itu tidak lagi mencerminkan tentang kebaikan Tuhan dalam hidup kita setiap hari. Karena itu diingatkan, janganlah menjadi serupa dengan dunia ini. Karena Tuhan mengutus kita ke dunia ini untuk melakukan kehendaknya dalam hidup kita. Penuh kasih, mau menolong, ya, mau mengampuni, menjadi berkat bagi sesama kita, ya, dan berguna bagi banyak orang. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, selanjutnya penulis kitab Roma ini mengingatkan berubahlah oleh pembaharuan budimu. Pembaharuan budi yang dimulai dari dalam hati. Karena hati kita ini adalah pusat kehidupan. Saudaraku, ketika firman Tuhan mewarnai hati kita, mewarnai hidup kita, membawa pembaharuan dalam hidup kita setiap hari. Hidup kita tidak lagi menjadi hidup seperti dunia ini, apa yang ditawarkan dunia ini, tetapi hidup kita menjadi hidup yang baru di dalam Tuhan. Kita menjadi saksi Tuhan, dan firman Tuhan itu menjadi dasar yang utama dalam hidup kita. Firman Tuhan itu menjadi penuntun kita dalam menjalani kehidupan kita setiap hari. Karena itu, berubahlah oleh pembaharuan budimu.
Sehingga apa? Sehingga dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudaraku, ketika kita hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, ketika firman Tuhan itu menjadi dasar dalam kehidupan kita, kita berjalan di jalan Tuhan, kita tetap melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita, memiliki persekutuan yang baik dengan Tuhan, hidup baru di dalam Tuhan. Tuhan memberi kepekaan bagi kita untuk mengetahui mana yang baik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, dan yang akan kita lakukan dalam hidup kita setiap hari. Karena itu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, marilah untuk tetap setia hidup di dalam Tuhan, sehingga kita tetap mengalami pembaharuan, reformasi diri, pembaharuan dalam budi. Dan hidup kita ini akan menyaksikan tentang Tuhan bagi banyak orang. Kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini, karena Tuhan mengutus kita ke dunia ini adalah untuk menjadi berkat bagi dunia. Bagaimana kita bisa memperlihatkan kerendahan hati, kasih kepada orang lain, berbuat kebenaran, tetap berjalan di jalannya Tuhan, menjadi saksi Tuhan. Kita percaya Roh Kudus memampukan kita untuk melakukannya dalam hidup setiap hari. Mari kembali memuji Tuhan. Dari pujian kita, Kitab Nendenta 286, Ku ikutkan medalandu. Kitab Nendenta nomor 286, Ku ikutkan medalandu. Kita maka ibas kita dalani kegeluhan tak idoni eda, kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi kita tetap mengikut Tuhan dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini. Mari menaikkan pujian kita. Kitab Nendenta 286, Ku ikutkan medalandu. Baik si peduakan Kitab Nendenta 286. Mesra dia dalanku padandu tak pengkadu. Mesra dia dalanku padandu kap entegu. Ngelawan kuasa gelap diraska menangku. Ku ikutkan medalandu, ku endaskan geluhku. Baskam ujung selamatku, damai senang tandingku. Mari raduras kita ertoto. Mari si pebulat ukurta, mari ertoto kita. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan pada pagi hari ini firman Tuhan mengajarkan kami, menuntun kami untuk kami tetap mengalami pembaharuan budi kami. Dan itu semua boleh terjadi oleh karena Tuhan. Tuhan tolonglah kami, mampukanlah kami agar hidup kami tetap kami jalani, berjalan di jalannya Tuhan. Firman Tuhan menuntun kami dalam menjalani hidup kami setiap hari, sehingga kami tidak menjadi serupa dengan dunia ini, sehingga kami tetap mengalami pembaharuan budi di dalam Tuhan, dan kami memiliki kepekaan
mengetahui mana yang baik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami percaya Roh Kudus Tuhan menuntun kami untuk tetap setia hidup di dalam Tuhan. Firman Tuhan hidup di dalam kami. Kami tetap mengalami pembaharuan, menjadi manusia yang baru di dalam Tuhan. Dan biarlah kiranya kehendak Tuhan yang kami lakukan dalam hidup kami masing-masing. Ya Tuhan, tuntun kami, mampukan kami. Demikian juga keluarga kami, suami, istri, anak-anak kami juga ya Tuhan. Tuntunlah kami agar boleh juga membawa keluarga kami menjadi keluarga yang hidup di dalam terang Tuhan, yang tetap mengalami pembaharuan budi di dalam Tuhan, yang hidup tidak menjadi serupa dengan dunia ini, yang boleh dan dimampukan oleh Tuhan mengetahui mana yang baik, yang boleh dilakukan, dan kami menjadi berkat Tuhan dalam hidup kami di dunia ini. Kami percaya Roh Tuhan menuntun kami untuk menjadi manusia yang tetap baru di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan Engkau juga menopang semua saudara-saudari kami yang sedang menghadapi berbagai pergumulan hidup dalam kehidupannya, baik oleh karena pergumulan dalam rumah tangga yang sedang dihadapi, demikian juga oleh karena pergumulan dalam hal perekonomian, pergumulan dalam mendidik anak-anak, pergumulan dalam sakit penyakit yang sedang dialami. Kami percaya Tuhan juga tetap menopang, menguatkan, meneguhkan, dan juga memulihkan keadaan kami ya Tuhan. Bagi saudara-saudari kami yang sedang dalam pergumulan sakit penyakit, kami percaya Tuhan menolong dia. Nande Gide, kami percaya Tuhan menuntunnya, memberkatinya, memulihkan kesehatannya. Bapak Brilio, Tuhan berkati dia sehingga untuk semua proses pengobatan yang dia jalani boleh dia jalani dengan baik, dan kami percaya dia dipulihkan di dalam Tuhan. Pertua Emeritus Malam Pagi Ginting, demikian juga orang tua kami Bapak Firman Sinulinga, kakak kami Nande Angel Pelawi yang akan menjalani semua proses untuk pemulihan kesehatannya, pengobatan yang dia lakukan, Bapak Miska Ginting. Demikian juga orang tua kami Bapak Aga Purba yang berencanakan hari ini bertemu juga kembali dengan dokter. Kami percaya Tuhan, bagi saudara-saudari kami ini, mungkin juga keluarga kami atau kami sendiri, orang tua kami, saudara-saudari kami ya Tuhan, Tuhan pulihkanlah. Tuhan, kami sangat berharap kepadamu agar mereka juga beroleh pemulihan kesehatan yang sempurna dari Tuhan. Saudara-saudari kami jemaat Tuhan dimanapun berada, demikian juga yang ada di Sitelusada Bekasi ini, kami percaya Tuhan menjamahnya sehingga memberikan pemulihan kesehatan yang sempurna dari Tuhan. Kami akan memulai juga setiap aktivitas kami, pekerjaan kami, hari-hari kami di dalam Tuhan. Kami percaya Tuhan menuntun, memberkati, memampukan kami ketika kami bekerja, berkarya, baik mungkin berjualan ataupun mungkin bertani ataupun sebagai pegawai, pengusaha, ataupun mungkin juga dalam pekerjaan-pekerjaan kami sebagai guru, dosen, tenaga medis, dan juga menjadi pekerjaan-pekerjaan yang kami lakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati, memampukan kami mengerjakannya seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan menuntun kami dan semua saudara-saudari kami jemaat Tuhan yang ada di Sitelusada Bekasi ini. Ini doa kami ya Bapa yang kami sampaikan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari menjalani hidup kita pada hari ini. Tetap hidup berjalan di jalannya Tuhan. Firman Tuhan menjadi dasar dalam hidup kita, menjalani hidup kita setiap hari di jalan Tuhan, sehingga kita mengalami pembaharuan budi di dalam Tuhan. Dan hidup kita menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada. Dan ketika keluar rumah jangan lupa pakai masker, aturlah jarak, rajinlah mencuci tangan, tetap dalam pola hidup yang sehat. Tetaplah berdoa dan kita percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.